semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berdialog. Tentunya tidak lepas dari warna suara, gestikulasi, intonasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai berdialog, ya, kita akan membahas dulu mengenai dialog itu sendiri, artikulasi, dan unsur-unsur pembangun dialog lainnya. Yang pertama ada gestikulasi. Gestikulasi ini adalah suatu cara untuk memenggal kata dan memberi tekanan pada kata atau kalimat pada sebuah dialog. Jadi seperti halnya artikulasi ya, gestikulasi ini merupakan bagian dari dialog, hanya saja fungsinya yang berbeda. Nah, gestikulasi tidak disebut pemenggalan kalimat karena dalam dialog satu kata dengan satu kalimat kadang-kadang memiliki arti yang sama. Misalnya kata pergi dengan kalimat angkat kaki dari sini. Nah, juga dalam drama bisa saja terjadi sebuah dialog yang berbentuk lalu, kenapa, atau tidak, dan sebagainya. Karena itu perlu suatu keterampilan dalam memenggal kata pada sebuah dialog. Gestikulasi harus dilakukan sebab kata-kata pertama dan berikutnya dalam sebuah dialog dapat memiliki maksud yang berbeda. Misalnya, Tuan kelewatan, pergi, gitu. Atau antara Tuan kelewatan dan pergi harus dilakukan pemenggalan karena antara kedua memiliki maksud yang berbeda. Jadi seperti tekanan atau pemenggalan saya tadi. Hal ini dilakukan agar lebih lancar dalam memberikan tekanan pada kata. Misalnya Tuan kelewatan mendapat tekanan, lalu pergi mendapat tekanan lagi. Nah, selain gestikulasi, intonasi juga penting dalam dialog. Intonasi pada dialog yang kita ucapkan, kita tidak menggunakan intonasi, maka akan terasa monoton ya, datar dan membosankan. Siapa sih yang menonton? Yang dimaksud dengan intonasi di sini adalah tekanan-tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata dan dialog. Dalam tatanan intonasi terdapat 3 macam, yaitu tekanan dinamik atau keras lemah. Ucapkanlah dialog pada naskah dengan melakukan penekanan-penekanan pada setiap kata yang memerlukan penekanan. Misalnya, saya pada kalimat saya membeli pensil ini. Perhatikan bahwa setiap tekanan memiliki arti yang berbeda. Saya membeli pensil ini. Saya bukan orang lain. Saya membeli pensil ini, membeli bukan menjual gitu. Saya membeli pensil ini, pensil bukan buku. Nah, tekanan nada tinggi. Cobalah mengucapkan kalimat atau dialog dengan memakai nada atau aksen, artinya untuk mengucapkan seperti biasanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah membaca atau mengucapkan dialog dengan suara yang naik turun dan berubah-ubah dengan tekanan nada tinggi dan rendah dari suatu kata. Selanjutnya ada tekanan tempo. Tekanan tempo adalah memperlambat atau mempercepat pengucapan. Nah, tekanan ini sering digunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksudkan. Untuk latihannya, cobalah membaca naskah tentang tempo yang berbeda-beda, lambat atau cepat, silih berganti. Nah, selain itu, dalam berdialog tidak lepas juga dengan yang namanya warna suara. Hampir setiap orang memiliki warna suara yang berbeda-beda ya teman-teman. Demikian pula usia sangat mempengaruhi warna suara. Misalnya saja seorang kakek akan berbeda ya suaranya dengan seorang anak muda, seorang ibu akan berbeda juga warna suaranya dengan anak gadisnya. Apalagi antara laki-laki dengan perempuan akan sangat jelas perbedaan warna suaranya. Jadi jelaslah bahwa untuk membawakan suatu dialog dengan baik, maka selain harus memperhatikan artikulasi, gestikulasi, dan intonasi, harus memperhatikan warna suara. Sebagai latihan, dapat dicoba merubah-ubah warna suara dengan menirukan suara orang tua, pengemis, anak kecil, dan sebagainya. Selain mengenai dasar-dasar vokal di atas, dalam sebuah berdialog diperlukan juga adanya penghayatan. Mengenai penghayatan ini akan diterangkan dalam bagian tersendiri. Nah, untuk cobalah membaca naskah berikut
dengan menggunakan dasar-dasar vokal seperti yang sudah saya jelaskan. Langsung kita akan mulai berdialognya. Nanti saya akan coba cantumkan naskahnya pada deskripsi link YouTube. Nah, si Dul masuk tergopoh-gopoh. Aduh Pak itu Pak, Pak, ada orang bawa koper, pakaiannya bagus. Saya takut Pak, mungkin dia orang kota Pak. Langsung, ini ada 3 tokoh ya, langsung Pak Paiman masuk. Goblok, kenapa takut? Kenapa tidak kau kumpulkan orang-orangmu untuk mengusirnya? Yang tokoh ketiga ada Pak Gondo. Kau lebih goblok, kau membohongi saya. Kau tadi lapor apa? Sudah tidak ada orang kota yang masuk ke daerah kita. Hei, sambil mencengkram Paiman. Gini, saya jelaskan dulu. Kalau si Dul, ini ada 3 tokoh, Dul, Paiman, dan Pak Gondo. Aduh, merah saya. Kalau si Dul suaranya anak-anak, sedangkan Pak Paiman anak laki-laki muda, sedangkan Pak Gondo itu orang tua. Oke, kita mulai dari awal deh. Kita mulai ya. Si Dul masuk tergopoh-gopoh. Aduh, Pak itu Pak, Pak, ada orang bawa koper, pakaiannya bagus. Saya takut Pak, mungkin dia orang kota Pak. Goblok, kenapa takut? Kenapa kamu tidak kumpulkan orang-orang untuk mengusirnya? Kau lebih goblok, kau membohongi saya. Kau tadi lapor apa? Sudah tidak ada orang kota yang masuk ke daerah kita. Hei, sungguh Pak, sudah lama tidak ada orang kota yang masuk. Pak Gondo membentak sambil mendorong. Diam kamu. Di mana dia sekarang, Dul? Di sana Pak, mengintip orang mandi di kali sambil motret. Jadi begitulah contoh dialog yang memperhatikan intonasi, artikulasi, gestikulasi, dan warna suara. Jadi menyesuaikan usia, karakter, dan situasi dalam keadaan teks. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.